Madrasah Sanawiyah Al-Ihsan Kalijambon Tembelang Jombang dengan status terakreditasi B. Madrasah Sanawiyah Al-Ihsan berada di Dusun Kalijaring, Desa Kalijambon, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Madrasah Sanawiyah Al-Ihsan adalah satu madrasah swasta yang berada di naungan Yayasan Pendidikan dan Sosial Al-Ihsan Kalijambon Tembelang Jombang. Dalam ruangan kantor ini terdapat ruang kepala, ada meja untuk wakil kepala urusan sarpras dan humas, dan juga ada meja untuk reservasi semua tamu, yaitu ruang tamu, dan ada meja untuk penanganan administrasi. Di dalam kantor MTS Al-Ihsan ini juga terdapat beberapa organigram sebagai data pendukung untuk kelengkapan administrasi di MTS. Halaman belakang ataupun halaman utama di MTS sangat luas. Di situ ada beberapa gedung yang secara terpisah. Ini adalah ruang kelas untuk kelas 7, berada di lantai atas, yaitu lantai 2, dengan posisi memanjang dari arah selatan menuju ke utara. Dan ini di lantai dasar ada ruang kelas untuk kelas 9. Dan di paling ujung adalah ruang guru. Beberapa peralatan ataupun mebel yang ada di dalam ruang guru, di antaranya ada loker yang dipakai oleh setiap guru, mewakili satu loker, dan ada satu rak khusus yang dipakai untuk menyimpan semisal dari kit IPA dan kit matematika, dan juga ada rak yang dipakai untuk menyimpan buku-buku panduan bagi siswa yang merupakan buku pelajaran utama. Ada meja etalase untuk koperasi. Di sebelah selatan dari halaman utama ada toilet yang terdiri 3 kamar untuk siswa putra dan 3 kamar untuk siswa putri. Dalam ruang BB ataupun UKS juga ada meja untuk wawancara, dan juga disiapkan satu tempat tidur untuk bagi siswa yang sakit. Bersebelahan dari gedung MTS ada masjid. Semua aktivitas keagamaan oleh siswa bisa dirasakan di masjid ini. Masjid ini mempunyai 2 lantai dengan kapasitas mencapai 700 orang, sehingga dimungkinkan bagi siswa kelas 7 sampai kelas 9 semua bisa masuk dalam ruangan ini untuk mengikuti kegiatan keagamaan. Di seberang jalan sebelah selatan dari gedung MTS ada ruang perpustakaan. Ada meja untuk kepala perpus, ada meja administrasi, dan ada meja baca. Juga ada almari untuk penyimpanan buku, juga rak yang dipakai untuk etalase atau memampang semua buku yang ada di dalam perpustakaan. Dalam perpustakaan ini sudah disiapkan ada 25.000 judul buku, di antara novel yang umum ataupun hasil karya siswa, dan ada buku fikih praktis, sehingga dimungkinkan bagi siswa SD untuk bisa mempelajari keagamaan secara praktis. Di sebelah timur dari masjid ada gedung pertemuan ataupun aula dan kapasitas mencapai 400 orang. Dalam kelas, baik semua kelas mulai kelas 7 sampai kelas 9, dalam ruangan ini terdapat bangku untuk siswa yang masing-masing bangku untuk 2 orang dan memakai
papan tulis whiteboard, memakai spidol untuk cara menulisnya, dan juga dilengkapi penerangan dan pendingin ruangan atau kipas. Saya siswa kelas 8 DMTS Aliksan ini, dan ini adalah Bapak Ahmad Munif yang mengajar bahasa Jawa demi melestarikan kebudayaan bahasa Jawa. Dan yang ini adalah Bapak Muslik. Beliau mengajar matematika untuk kelas 7. Meski sulit, tapi saya tetap berusaha untuk menguasainya. Ini Pak Muhlis. Beliau mengajar pelajaran fikih. Kali ini tentang bab haji dan tawaf. Saya dan kelompok saya juga diberi tugas untuk menggambar Ka'bah. Hasil gambar kelompok saya dinilai langsung di depan kelas. Dijelaskan beberapa kekurangan dan kelebihan gambar dari beberapa kelompok dalam kelas saya. Ini adalah Bapak Aris. Beliau mengajar pelajaran IPA. Saya juga diterangkan bahayanya narkoba dan zat adiktif. Kami mencatat beberapa keterangan yang penting supaya saya tidak lupa akan keterangan dari Bapak Haris. Mulai dari organ tubuh bagian dalam maupun luar itu mempercepat proses seperti jantung, detak. Dan yang ini adalah Ibu Nurul Hidayah. Beliau mengajar bahasa Arab. Saya sedikit banyak bisa mengartikan bahasa Arab juga berkat beliau. Beliau mengajar dengan sangat sabar. Banyak istilah-istilah yang tidak saya pahami dijelaskan beliau dengan sabar. Bahkan beliau juga menjelaskan dengan menulis arti-arti kata-kata sulit di papan. Yang ini Ibu Habibah. Beliau mengajar agama. Kami menghafalkan surat-surat pendek dengan artinya di depan kelas. Yang ini Ibu Siti Rohmania. Beliau mengajar pelajaran IPA untuk kelas 7. Maka sedikit banyak belajar tentang alam dan lingkungan sekitar. Dan selanjutnya Ibu Rosa Haibati. Beliau mengajar IPS terpadu. Diterangkan bahwa membuat grafik data dari pasar, baik itu berupa data pendapatan ataupun pengeluaran, yang ditulis dalam bentuk grafik, sehingga kami bisa memahami arti dari pemasaran dan produksi. Setiap akhir pelajaran, kami tidak lupa untuk berdoa bersama dan bersalaman dengan Bapak Ibu guru agar ilmu yang kami dapat dari hari ini bisa bermanfaat. Setiap 2 minggu sekali, tepatnya pada hari Senin, saya dan semua siswa MTS mengikuti upacara bendera sebagai salah satu cara memupuk jiwa kebangsaan kami. Selain itu, saya juga pernah menjadi petugas upacara, karena petugas upacara diambil bergiliran dari perwakilan kelas. Jadi setiap kelas mendapat giliran menjadi petugas upacara 2 kali selama 1 tahun.
Saya merasakan betul bagaimana susahnya bersikap disiplin. Ini adalah salah satu bentuk dari kegiatan kepramukaan dari Gudeg atau Gugus Depan MTS Aliksan. Asik sekali loh naik truk rame-rame. Di atas spring bed tapi warnanya hijau. Ya. Contoh ya. Di perkemahan saya dilatih untuk mandiri, masak sendiri, tidur kedinginan, hujan juga kebasan. Wah, kalau diingat sedih sekali, tapi asik juga loh. Sehingga kita bisa berkumpul dalam tempat ini untuk melaksanakan LDKS. Tapi ada LDKS OSIS, latihan dasar kepemimpinan siswa untuk pengurus OSIS. kemarin sudah Pada LDKS siswa ini, pengurus OSIS baru dilatih untuk menjadi seorang pemimpin yang bertanggung jawab dengan dilebekali beberapa ilmu manajemen, ilmu kepemimpinan, dan juga beberapa pelatihan administrasi. Dalam latihan ini, tiap pengurus OSIS dibawa ke suatu tempat atau suatu ruangan tertentu sehingga mereka bisa terbentuk dengan secara bagus, secara baik kepribadian maupun untuk personalitas, sehingga mereka bisa berupaya dan mengeksplorasi atau mengendalikan dirinya sehingga bagaimana menjadi seorang pemimpin. Kula sumanggaken wargi-wargi saking kami tua pri. Pendidikan teater adalah suatu kegiatan bagi anggota baru untuk ditempa baik secara kejiwaan ataupun konsentrasi sehingga mereka bisa diterima menjadi anggota baru dan didampingi ataupun dilatih oleh para senior. Biasanya mereka melakukan di tempat yang sunyi seperti di hutan di malam hari pada waktu semua orang tidur nyenyak. Dadi dina iki iku awak dhewe matengno. Sing dek ngenane klutas-klutus dicelaku karo makne mbane lho le kowe nanti nduk kowe nanti. Paskibra, di sini siswa dilatih untuk menjadi disiplin, menjaga kekompakan, dan juga menumbuhkan rasa jiwa kenegaraan. Pasukan Paskibra selain bertugas untuk pengibaran bendera, mereka juga dilatih untuk baris-baris dengan membentuk beberapa formasi sesuai dengan aturan PBB ataupun pelatihan baris-baris yang baku. Dalam suatu momen tertentu, pasukan Paskibra diminta untuk tampil mengisi acara pengibaran bendera atau penurunan bendera di tingkat kecamatan Tembelang. Inilah satu Paskibra MTS Aliksan yang nantinya akan membentuk huruf M, T, dan S. Inilah formasi yang dibentuk oleh dari K, F. Drum band, inilah grup drum band MTS Aliksan dengan warna merah putih
dengan ornamen yang cukup menarik yang dipimpin oleh 1 mayoret dan 2 asisten mayoret, dengan diiringi oleh para pemain musik. Diantaranya ada yang berbentuk perkusi, ada yang tiup, dan ada yang elektrik. Untuk yang perkusi ada yang disebut dengan tom-tom, snare, dan bass. Ada juga yang berbentuk yang lain, misalnya seperti gamelan. Itu grup drum band sering mendapatkan undangan pada acara desa ataupun pada hari besar negara. Sekolah sepak bola Football Club Rajawali adalah satu klub di bawah naungan MTS yang merupakan kelompok pecinta dari sepak bola, dan mereka juga dilatih secara fisik dan mental di lapangan olahraga yang memang sudah memenuhi standar dengan beberapa teknik permainan yang sangat menarik dan didampingi oleh seorang pelatih. Mereka pada saat ini sedang bersiap-siap untuk pertandingan U15 yang memang diadakan tiap tahun di tingkat kabupaten. Mereka dilatih secara fisik ataupun mental dengan cara pertandingan persahabatan antar sekolah. Ya kadang menang, kadang kalah, yaitu biasa. Yang penting mereka sudah terlatih. Istighosah. Kegiatan ini dilakukan sebagai sarana penguatan mental spiritual khususnya bagi siswa kelas 9 menjelang ujian negara, juga pada momen tertentu pada perayaan hari besar Islam, sehingga mereka sudah terbiasa di masyarakat untuk mengikuti kegiatan yang ada di masyarakat juga, semisal untuk istighosah ataupun untuk tahlil. Jamaah. Kegiatan jamaah dilakukan selama 1 minggu penuh, yaitu 6 hari. Ini dilakukan secara bergilir mulai kelas 7, kelas 8, dan kelas 9, sehingga tiap kelas mulai kelas 7, kelas 8, dan 9 mendapat giliran 2 kali selama 1 minggu. Mereka diwajibkan untuk mengikuti kegiatan jamaah ini karena apa? Karena biar mereka juga bisa merasakan bagaimana nikmatnya sholat berjamaah, wudhu juga rame-rame, antri, dan itulah memang aplikasi dari sifat keagamaan yang dilakukan di MTS ini, yang juga menjadi ciri dari tiap siswa. Kesenian dan keagamaan. Dalam peran kegiatan ini, siswa diberi wahana atau tempat untuk berekspresi, baik itu bentuknya kegiatan sholawat, bisa berbentuk juga hadroh atau banjari, bisa berbentuk tulis menulis kaligrafi Arab, ataupun bahkan siswa juga bisa mengikuti kegiatan grafiti, yaitu melukis tembok. Apakah melukis tembok dengan kertas itu sama? Ternyata juga tidak. Makanya diadakan perlombaan yang sifatnya adalah kesenian dan keagamaan. Pada tahun ini dilaksanakan lomba sholawat dan banjari, sehingga mereka juga bisa berkiprah pada momen-momen hari besar Islam di lingkungan dan desa sekitar. Keputrian.
pertama. Yang kedua, agar anak-anak itu nanti kalau sudah selesai sekolah mempunyai keterampilan, bisa mengembangkan dan menjadi masukan pendapatan dari mereka yang bisa mengikuti. Dan juga yang ketiga, dengan adanya praktek seperti ini, maka anak-anak itu nanti mempunyai skill, kemampuan, bisa mendapatkan nilai uang. Zakat. Kegiatan zakat ini dilaksanakan pada bulan Ramadan sebelum Idul Fitri. Panas-panas, capek, kelelahan tetap dilakukan oleh siswa dalam rangka apa? Biar mereka bisa merasakan bagaimana rasanya pada waktu puasa yang begitu sangat lelah, lesu. Tapi mereka juga bagaimana memberi dan membagi rasa dengan sesama. Dan bentuk apa? Yaitu dengan menyalurkan zakat, keliling satu desa dengan desa yang lain, mendata siapa yang harus memberi dan siapa yang harus menerima. Itulah yang dilakukan oleh OSIS. Silaturahmi atau Idul Fitri. Tiap siswa pada hari raya Idul Fitri juga berkunjung ke rumah guru. Dalam rangka apa? Biar mereka tahu, oh itulah rumah guru, oh di sana rumah guru itu, oh di sinilah rumah guru ini. Sehingga mereka apa? Mereka bisa silaturahmi untuk apa? Untuk mengetahui, oh ternyata desa sini dan desanya juga berbeda kegiatannya. Karena apa? Pada momen-momen Idul Fitri itu juga kita juga menemukan kegiatan yang berbeda dengan agama yang lain. Setelah dilakukan kegiatan berkunjung ke rumah guru yang mungkin kira jaraknya bisa mencapai 10 kilo selama 2 hari penuh ini, siswa berkunjung ke rumah guru satu persatu hingga merata. Dan pada masuk hari pertama di bulan Idul Fitri, para siswa juga bersilaturahmi atau halal bihalal sesama siswa dan siswa dengan guru. Paksos. Pada momen-momen perayaan hari besar Islam, siswa juga melaksanakan paksos, yaitu membersihkan musola dan masjid, dan juga memberikan beberapa peralatan untuk membersihkan musola atau masjid. Bisa berupa keset, bisa berupa sapu, dan juga peralatan yang lain seperti jam dinding. Siswa juga dilatih untuk peduli dengan lingkungan sekitar. PMR. Pelatihan siswa untuk PMR dilakukan dengan beberapa kegiatan. Contoh, untuk pelatihan tiap seminggu sekali pada hari Rabu atau hari Jumat. Nah, tiap siswa juga diberi teknik-teknik ataupun modal ataupun bekal yang bersifat untuk pertolongan pertama pada kecelakaan, semisal untuk pembalutan, pembuatan tandu, study tour. Study tour adalah dilakukan oleh siswa untuk kelas 7 dalam rangka untuk pendalaman perkembangan Islam di daerah Jawa. Study tour ini mengambil lokasi di Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Mereka berkunjung ke tempat wisata. Kalau orang bilang tempat wisata, dalam sejarah mereka menyebut sebagai situs. Wisudawan Wisudawati Madrasah Sanawiyah Al-Ihsan Kalikejambon. Kelas 9A Abdul Ghafur bin Solikin, Pojo sampai Pojo Sebelang Jombang. Siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Al-Ihsan Kalikejambon Tembelang berakhlak
Oh iya adik-adik, jangan lupa kalau memang kalian mau bergabung di MTS Al Ihsan, kalian pasti akan merasakan dan mengikuti acara kegiatan MUS ini. Bisa kalian lihat semua bagaimana mereka berpakaian dengan beberapa atribut. Mereka memakai kalung yang dari kerupuk, ada yang dari kerupuk, ada yang dari wafer dan macam-macam, sehingga tetap pada waktu kegiatan itu mereka bisa merasakan enaknya bagaimana, susahnya bagaimana. Kalaupun lapar bisa dicoba.